kita akan belajar ada 3 dampak dari orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, tanda dari orang mengalami kuasa kebangkitannya menjadi pemberita Injil. Lukas 24 ayat 46 sampai 48 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi ketika murid-murid menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, Yesus sebelum naik ke surga memberi pesan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pergilah, sampaikanlah berita tentang pengampunan dosa dan keselamatan. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 20 sampai 21, dan sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Luar biasa, setelah murid-murid tahu bahwa Yesus itu bangkit dan mereka menyaksikan secara langsung, akhirnya menarik Andreas pergi ke Yunani memberitakan Injil, Markus pergi ke Mesir memberitakan Injil, Matius pergi ke Yerusalem memberitakan Injil, Petrus pergi ke Roma memberitakan Injil, Yerusalem, seluruh tanah Yahudi, bahkan juga Nathanael pergi ke Asia Kecil memberitakan Injil dan mati di Armenia. Luar biasa karena mereka saksi hidup bahwa Yesus itu bangkit. Sama halnya dengan kita yang hari ini merayakan Paskah, mengalami kuasa darah Yesus yang menyucikan dosa-dosa kita, dan bahkan mengalami kuasa kebangkitan yang ada dalam diri kita. Kita gak boleh tinggal diam. Kita juga perlu pergi memberitakan Injil, karena tidak banyak orang tahu Tuhan Yesus. Seorang penginjil terbesar di dunia sekarang menjadi almarhum bernama Reinhard Bonnke berkata bahwa satu hari ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Berarti tadi malam kita memejamkan mata untuk tidur, dan tadi pagi kita buka mata untuk melakukan aktivitas hari ini tanpa kita sadari bahwa ada 35.000 orang sebesar stadium bola sedang ngantri menuju api neraka. Sedikit sekali orang percaya, orang Kristen yang mau mencegah mereka agar mereka jangan binasa menuju neraka. Seandainya kita ada di sepatu mereka, di posisi mereka yang sedang mengantri menuju kepada kebinasan selama-lamanya, tentu kita mengharapkan ada orang yang menyampaikan kabar baik kepada kita. Ketahuilah bahwa tetanggamu, orang-orang yang ada di rumahmu, pegawaimu, pimpinanmu, mungkin teman baikmu, teman mitra bisnismu, mereka sedang menanti kabar baik yang keluar dari perkataan dan hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupinya dari pandangan mereka. Yang menarik bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus, dan seorang saksi diperlengkapi oleh Tuhan Yesus kuasa. Jadi tujuan kuasa diberikan pada kita bukan untuk show off, bukan untuk menunjukkan gagah-gagahan. Kita bisa menyembuhkan, kita bahkan bisa mendemonstrasikan kuasa, tapi tujuan kuasa diberikan kepada kita agar kita efektif menjadi saksi. Yang kedua, tujuan Roh Kudus diperlengkapi untuk kita. Bukan sekedar kita bersuka cita atau punya karunia-karunia Roh Kudus atau punya buah Roh Kudus saja. Tapi tujuan utama Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan Roh Kudus agar kita efektif menjadi saksi. Siapa itu saksi? Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat, apa yang dialami, tidak usah dikurangi. Jadi ceritakan saja bagaimana Tuhan tolong kita. Gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Ceritakan saja bagaimana Tuhan selamatkan kita, bagaimana Tuhan berkati kita. Gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Waktu kita bersaksi, menceritakan apa yang kita alami, gak perlu pakai catatan. Itu akan keluar dari kehidupan. Dan waktu itu keluar dari kehidupan, apa yang terjadi? Kuasa dan Roh Kudus akan bekerja. Kita akan lihat orang diselamatkan. Kita akan lihat orang dijamah. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Yang luar biasa, Yesus berkata bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Bukan berarti kita lebih hebat dari Yesus, tapi karena time frame, masa di mana Yesus tinggal di bumi cuma 33,5 tahun. Sedangkan time frame masa kita tinggal di bumi bisa 70 tahun, 80 tahun dan selanjutnya.
Jadi kalau Yesus bisa menyembuhkan orang sakit puluhan, ratusan, kita bisa menyembuhkan orang sakit ribuan. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati mungkin puluhan, kita bisa bangkitkan orang mati juga sampai ratusan dan ribuan. Tapi kenapa sampai hari ini kita gak pernah melihat kuasa bekerja dalam diri kita? Karena kita gak pernah pergi menjadi saksi. Nggak usah jauh-jauh. Petrus dan Yohanes ketika habis makan siang. Biasa orang kalau habis makan siang pasti matanya terjadi virus mata, mulai ngantuk, perut mulai membengkak, rasa gerak mulai malas. Tapi dia punya tujuan untuk masuk ke bait Allah. Dalam perjalanan ke bait Allah, di depan halaman gerbang bait Allah, dia ketemu dengan orang yang lumpuh, yang gak pernah berjalan. Meminta-minta, mohon belas kasihan kepada Petrus dan Yohanes. Saat itu juga Petrus dan Yohanes yang matanya seperti mata Garfield berubah jadi mata SpongeBob. Dan berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya itu kuasa Tuhan. Bangkit dan berjalanlah. Saat itu juga orang yang gak pernah berjalan, diangkatnya tilamnya. Dan kemudian dia mulai berjalan. Menarik bukan? Sekalipun Petrus dan Yohanes tidak siap, tapi kuasa Tuhan mengalir. Saya beritahu, mungkin emas dan perak tidak banyak di antara kita, tapi kuasa Tuhan berlimpah-limpah dalam dirimu. Mungkin perhiasan dan permata tidak banyak di antara kita, tapi kuasa Tuhan sangat berlimpah-limpah di dalam diri kita. Yang kita perlu lakukan adalah mulai bersaksi. Tuhan kita adalah Tuhan suka menjawab doa kita. Itu sebabnya no wonder sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, memberi kesehatan, memberikan perlindungan, bahkan juga memberkatinya. Bahkan juga kita bisa menikmati rumah tangga yang baik. Merupakan satu berkat Tuhan sampai hari ini kita masih ada. Kalau kita tahu bahwa Tuhan suka menjawab doa kita, kenapa kita gak mulai mendoakan kepada keluarga kita yang belum diselamatkan, karyawan kita yang belum diselamatkan, mungkin atasan kita yang belum diselamatkan, mitra bisnis kita yang belum diselamatkan. Kalau kita mulai berdoa setiap hari untuk mereka, cepat atau lambat pasti Tuhan akan menjamah mereka. Dan waktu Tuhan menjamah mereka, Tuhan gerakkan kita untuk memberitakan Injil. Atau mungkin ada orang-orang lain juga memberitakan Injil kepada mereka. Akhirnya orang-orang tersebut bisa diselamatkan. Bayangkan, Saulus yang super jahat, yang impossible untuk bisa diselamatkan, menjadi pembunuh orang-orang Kristen, kepala, pemimpin, pembunuh orang-orang Kristen. Bisa Tuhan jamah, bisa Tuhan ubahkan. Maka siapapun orang-orang di sekitar kita, kalau kita mau jadi pemberita Injil, ada kuasa yang akan bekerja lewat kita. Menjadi orang-orang Kristen yang bergairah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, dan kita akan berjalan bersama-sama dengan Dia yang berkuasa. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.